kebenaran dengan segenap hati, maka yang aku sampaikan hari ini akan benar-benar terjadi dalam hidup semua anak-anakku yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan suruh saya, ketika saya menyampaikan ini buat saudara, saya tidak khotbah, tetapi saya akan mengajak saudara memuji dan menyembah. Dan ketika Anda memuji dan menyembah, itu Anda bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketika engkau memuji dan menyembah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, maka penyertaanku ada, perlindunganku ada, coveringku ada, dan semua yang aku sabdakan ketika engkau yakin dan percaya benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Akan ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Akan ada pemulihan-pemulihan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Ya. Jadi habis ini saya akan ajak saudara memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada seorang yang berdiam diri. Karena Anda kalau cuma berdiam diri nonton atau nunggu, sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan katakan apa? Lawatanku, jamahanku akan memulihkan keadaan mereka semuanya. Anda imani, apapun masalahmu saya tidak tahu. Apapun penyakitmu saya tidak tahu. Apapun keadaan keluargamu, rumah tanggamu saya tidak tahu. Yang tahu hati Anda sendiri dengan Tuhan. Dan ketika Anda yakin dan percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan katakan begini, percayalah dengan segenap hati, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dan berkatku tercurah dalam kehidupanmu. Imani berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu ketika engkau datang kepada Dia, yakin dan percaya dengan segenap hati, jangan separuh-separuh, jangan 90%, ya. Tuhan katakan, keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dan berkat-berkatku tercurah dalam hidupmu. Satu, kata Tuhan, berkat kesembuhan aku berikan dalam hidupmu. Dan berkat pemulihan dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam rumah tangga keluargamu, dalam ekonomimu, dan semuanya ada pemulihan. Imani. Ada pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, bisnismu, usahamu, semuanya Anda yang tahu. Ya, imani. Dan Tuhan katakan berkat kedudukan, berkat jabatan, ada peningkatan demi peningkatan. Imani dalam hatimu. Ya. Dan Tuhan katakan berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Damai sejahteraku, damai sukacitaku, dan berkatku berkelimpahan, berhasil sukses berbahagia, dan berkelimpahan dengan caraku yang ajaib. Saudara, saya sudah sampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan buat Anda. Dan saya nggak akan bicara panjang lebar, percuma saya menyampaikan firman Tuhan, Anda mendengar sambil makan, sambil tidur, ya toh? Jadinya itu sia-sia, cuman lewat. Anda tidak mengalami perubahan. Yang sakit tetap sakit, udah berapa tahun diobati tetap sakit. Cuma ada kelegaan sedikit, ya. Yang mengalami mungkin kesesakan di dalam usaha pekerjaanmu, ekonomimu, Anda mengalami perubahan, naik sedikit, lega sedikit, datang lagi masalah. Lega dikit, datang lagi masalah. Kenapa? Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk berperang. Kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, semua yang ada di sini. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau memuji menyembah dengan segenap hati, ada kesatuan, ada persatuan, maka ada lawatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah melawat engkau, apalagi Tuhan menjamah engkau, percayalah segala sakit penyakitmu sembuh. Segala masalah persoalanmu ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan.
Dan segala masalah keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu, semuanya Tuhan akan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Pasti ada pemulihan. Dan terlebih lagi, ketika ada lawatan zaman Tuhan terjadi, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah saksikan waktu saya mengalami seluruh tubuh saya sakit, ya. Bayangin saya masih muda loh. Saya masih umur 17 tahun. Ya. Saya tidak mengerti caranya bagaimana merawat tubuh ketika habis melahirkan. Saudara, saya tidak ngerti, saya mandi air dingin. Saya pikir orang Jawa kok habis melahirkan mandi air dingin. Saya ikut mandi air dingin. Akibatnya fatal. Saya sakit seluruh tubuh saya. Bangun tidur itu nggak bisa bangun kalau nggak dipijitin. Ya, susah sekali, badan saya sakit semua. Saya duduk nggak bisa bertahan lama. Udah 1 jam saya menggok kiri kanan karena nggak tahan, sakit. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Orang bilang minum air jahe sebanyak-banyaknya, mandi air jahe sebanyak-banyaknya, sudah saya lakukan, panas, nggak sembuh. Ya, minum itu, makan ayam tim dikasih jahe sebanyak, nggak sembuh, saudara. Tetapi ketika ada KKR, suatu KKR kesembuhan, ya, di sana semua penuh Roh Kudus, semua berdoa. Ada lawatan, ada jamahan Tuhan waktu itu. Dan waktu pendetanya berkata di atas mimbar, hari ini yang sakit, ya, yang sakit lumpuh, semua berjalan, beneran lumpuh berjalan. Dan yang sakit badannya enggak enak, yang sakit sakit perut, sakit apa, pokoknya dia sebut sakitnya, saya berdiri. Ketika saya merasa, itu waktu saya berdiri. Dan ketika saya berdiri, saudara tahu, saya cuma memuji menyembah Tuhan, saya berdiri. Saya merasakan ada lawatan, ada angin. Seperti ada angin begitu hangat sekali menerpa seluruh tubuh saya. Sejak hari itu saya sembuh sampai hari ini. Saya tidak pernah lagi sakit. Hari ini saya bisa duduk di depan saudara 5 jam, 8 jam. Enggak masalah. Yang bisa menyembuhkan Tuhan. Dan hari ini saya tidak tahu keadaan rumah tangga keluargamu bagaimana, ekonomi bagaimana, sakitmu seberapa, saya enggak tahu. Tetapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan hari ini kalau Tuhan yang suruh saya sampaikan, ajak semua memuji menyembah dengan segenap hati. Maka Tuhan perlihatkan lilitan-lilitanmu akan terlepas. Imani lilitan apa itu terjadi dalam hidupmu. Lilitan hutangmu Tuhan, masalahmu, rumah tanggamu semua akan lepas. Ketika ada lawatan dan jamahan Tuhan terjadi dalam hidup. Imani ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan engkau juga ketika engkau yakin dan percaya. Tuhan tadi katakan apa? Kedudukan jabatan. Ada peningkatan dan peningkatan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau rumah tangga sakit, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Betul enggak? Anda berusaha menyembuhkan. Dengan melayani, dengan melakukan apapun. Ya, sebaik mungkin. Tetapi, tidak pernah terjadi perbaikan. Kenapa? Karena ketika rumah tangga ini sakit, mungkin suamimu digondol wewe, mungkin suamimu kena pengaruh kuasa kegelapan. Engkau berdoa siang malam 10 tahun tidak ada kelepasan. 20 tahun tidak kembali. Kenapa? Karena belum ada kelepasan. Belum ada yang terikat itu dilepaskan. Belum ada pembebasan yang dari Tuhan. Tapi kalau engkau datang dengan pujian penyembahan, yang benar-benar menghadirkan hadirat Allah di atas pujian penyembahanmu, maka semua ikatan itu, lilitan itu lepas. Dan tanpa engkau bersusah payah, suamimu sadar, dia akan pulang ke rumah. Dan pemulihan terjadi dalam rumah tangga keluarga. Dan hari ini, mari, ya, tidak lagi, hari ini kita tidak mendengar firman Tuhan, percuma masuk kiri keluar kanan, tidak ada gunanya.
Ya, sama seperti penglihatan tadi buat Ibu Eni. Ibu Eni membayangkan, waduh enak ya. Kalau saya umpama nih, cuma dari ayam satu bisa bertelur banyak sekali. Hasilnya banyak. Aku cuma nanam benih. Ya, tiba-tiba hasilnya banyak. Enak, semua orang bisa enak. Kalau hasilnya banyak. Tetapi kalau kita membayangkan aja di bayangan kita nggak pernah menanam, kita nggak pernah melakukan, kita nggak pernah beli ayamnya. Dari mana ayam bisa bertelur? Nggak bisa. Dan kalau engkau tidak pelihara ayam itu, tidak kasih makan ayam itu, ya nggak mungkin ayam itu bertelur. Nah kita sering begitu. Tetapi hari ini Tuhan mau. Kita tidak begitu. Jangan lagi berandai-andai bermimpi. Ya, Anda boleh bermimpi dengan imanmu. Tetapi ketika tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, mimpimu tinggal mimpi. Tidak ada mujizat terjadi. Tetapi kalau Anda bermimpi sambil Anda melakukan, punya mimpi yang besar, tetapi juga punya niat untuk bekerja dan melakukan, berjalan bersama Yesus dengan imanmu, disertai perbuatanmu, maka mimpimu akan jadi kenyataan. Dan semua berhasil. Ada perubahan dalam hidupmu. Ya, tidak ada orang yang bisa merubah watakmu. Tidak ada orang yang bisa merubah hidupmu. Tidak ada kecuali Tuhan. Anda kenal saya hari ini adalah Cik Lingling yang kelihatannya sabar, ya, yang bisa bergurau, bisa tertawa, bisa mendoain Anda telaten. Anda belum kenal Cik Lingling yang beberapa tahun yang lalu. Ketika Anda mengenal saya mungkin tahun 76 lah sampai 80 lebih. Anda akan lihat saya berbeda. Kenapa? Saya ini keras. Dan saya tidak banyak omong, saya tidak akan ngoceh sama Anda begitu. Apalagi Anda yang saya tidak kenal, cuman ketemu sekali, Anda tidak menyapa saya tidak mungkin menyapa Anda. Ya. Tapi kalau Anda bisa ngajak saya ngomong, saya cuman ya. Terus ngajak omong lama-lama, baru ketika saya cocok saya akan ngomong. Tapi kalau enggak. Sulit orang bisa ngajakin ngomong saya. Dan saya keras. Papa saya sampai berkata apa? Ya. Kalau besi itu bisa ditekuk, ya bisa ditekuk. Ini nggak bisa. Ini orang nggak bisa ditekuk. Itulah saya. Tetapi hari ini, kalau saya boleh berubah, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa merubah saya. Bapak saya, ibu saya, apalagi saudara saya, nggak ada. Semua takut sama saya, adik-adik saya takut sama saya. Ya, tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Dan hari ini kalau Tuhan yang sama berkemurahan, memberikan waktu dan kesempatan kepada Anda semua, mari datang kepada Dia, mengucap syukur, memuji dan menyembah dengan hati yang benar. Ya, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun, mengampuni dan mengasihi. Rasakan benar-benar lawatan zaman Tuhan terjadi dalam hidupmu sambil engkau imani. Tuhan, aku percaya penyakitku sudah kau sembuhkan. Tuhan, aku percaya suamiku sudah kau bawa pulang. Tuhan, aku percaya keajaiban mujizatmu terjadi dalam hidupku. Imani itu jadi. Seperti yang tadi saya sampaikan buat saudara. Di mana Tuhan katakan percayalah dengan segenap hati. Maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dan berkat-berkatku tercurah dalam hidupmu. Kita selalu mengidentitaskan itu berkat itu uang. Bukan. Uangmu banyak, tetapi tidak ada kehidupan di dalam rumah tangga keluargamu sia-sia. Uangmu banyak, engkau sakit, engkau lumpuh, engkau tidak bisa menikmati. Uangmu banyak, engkau sakit kanker, engkau nggak bisa menikmati. Semua sia-sia. Tetapi Tuhan katakan, aku yang akan mencurahkan berkatku dalam hidupmu, berkat kesembuhan, berkat pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga keluarga, anak-anakmu. Imani itu, dan berkat kedudukan jabatan,
Tuhan yang bisa memberikan kedudukan jabatan kepada Anda. Kalau kedudukan yang dari Tuhan, enggak mungkin naik turun, enggak. Tuhan selalu membawa kita naik, dan naik, dan naik, maju dan maju ke atas. Ya, kemarin saya mendengarkan kesaksian orang yang luar biasa. Orang yang hidupnya berkelimpahan, mewah, luar biasa. Kenalannya itu pentolan-pentolan yang di atas, bukan yang kerucuan, bukan yang di bawah. Yang semuanya di atas, pejabat-pejabat tinggi yang di atas, sahabatnya, zamannya Presiden Soeharto, tinggal bersahabat keluar masuk. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Dalam sekejap, dalam satu hari, bisa jatuh ke bawah habis-habisan. Tidak berdaya. Dan ketika tidak berdaya, dalam pikirannya cuma apa? Bunuh diri, bunuh diri. Dan sudah bunuh diri, mati 7 hari. 9 hari baru melek lagi. Saudara, kedudukan manusia, jabatan manusia sementara. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang membawa engkau naik dan naik. Ketika engkau tetap rendah hati dan benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah membawa engkau turun. Selalu dibawa naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi. Berkemenangan. Ya. Dan Tuhan katakan apa lagi? Berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan itu cuma ada dalam Tuhan. Tidak ada dalam diri manusia, sepandai apapun, sepintar apapun, sekuat, segegah apapun. Ada masanya. Semua itu akan usur, kata Tuhan. Ada masanya. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, mungkin umurmu boleh bertambah. Engkau boleh tua. Kekuatanmu mungkin secara manusia berkurang. Otakmu juga secara manusia udah mulai lupa, pikun. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Dan Dia akan tetap memberikan otak yang brilian kepada engkau. Ingatan yang kuat kepada engkau. Bukan engkau, tapi Roh Kudus yang berbicara langsung. Roh Kudus yang memberikan petunjuk dan petunjuk langsung kepada engkau. Bahkan Tuhan katakan hari ini, damai sejahteraku, damai sukacitaku ada dalam hidupmu dan keluargamu. Yang bisa memberikan damai itu cuma Tuhan. Kenapa rumah tangga bisa berantakan? Kenapa rumah tangga bisa terpecah belah? Karena nggak ada damai, nggak ada sukacita. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan berikan itu dalam rumah tangga keluargamu dan hidupmu. Dan orang yang selalu ada kesatuan persatuan. Tuhan katakan apa? Berkatku tercurah dalam hidupmu berkelimpahan dengan caraku yang tidak terduga. Ya, kenapa saya selalu menyampaikan hamba Tuhan yang sudah berdoa, Bapak Gembala yang berdoa, saya selalu berkata, Tuhan menyertai, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Itu bukan kata-kata saya. Saya tidak bisa ngarang kata-kata itu. Tetapi Tuhan yang mengajarkan saya. Ya. Kalau Tuhan menyertai, memberkati dengan kekuatan, kalau kita nggak kuat, kita loyo, bagaimana bisa? Kesehatan, kalau kita uang banyak, kita nggak sehat, bagaimana bisa? Nggak bisa. Ya. Umur panjang, kalau kita nggak ada Tuhan, umur kita loh, kita nggak tahu panjangnya seberapa. Tapi Tuhan bisa memperpanjang umurmu ketika kau selalu mengandalkan Tuhan. Kemampuan, kita nggak mungkin mampu melewati masalah persoalan batu-batu, kerikil-kerikil yang tajam, tembok-tembok. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau kemampuan sehingga kau cakap melalui segala perkara dan berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya tahu ada di antara Anda yang mengalami masalah. Ya, Bapak Filipus Lim, orang tuanya ada di rumah sakit. Mungkin beliau tidak berdaya. Ya, tetapi ketika berserah sama Tuhan, Tuhan akan beracara dengan cara Tuhan yang ajaib. Kemarin ada seorang anak Tuhan yang beberapa kali masuk. Ya, dia bukan anak Tuhan, anak dingkong. Tetapi ketika dia mengalami kanker, tidak tersembuhkan, mau lari kemana? Datang sama Tuhan.
berdoa, minta perpanjangan umur sama Tuhan. Minta perpanjangan waktu sama Tuhan. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil, masih TK. Masih kecil-kecil 3 orang. Bayangkan. Dan ketika dia datang sama Tuhan, dia saat ini masih di Penang. Sedang dioperasi. Operasi pertama udah puji Tuhan. Udah bagus. Ternyata tiba-tiba beberapa hari harus menjalani operasi kedua. Ya, karena nggak bisa buang air. Operasi kedua udah dijalankan. Beberapa hari kemudian lagi sakit lagi. Ternyata dilihat lagi ususnya bulat, saudara, melungker. Harus tindakan lagi operasi ketiga. Kemarin adalah yang ketiga. Bayangin, kalau nggak ada Tuhan, orang yang udah lemes, udah berserah. Udah saya berserah, kalau Tuhan mau ambil, saya siap mati. Karena udah kesakitan, siap mati. Yang ditinggal nggak siap, saudara, anaknya masih kecil-kecil. Oleh sebab itu mari, datanglah kepada Tuhan hari ini, belajar. Jangan pegang apapun, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Rasakan lawatan dan jaman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau sakit, imani Tuhan sudah sembuhkan dengan caramu yang ajaib. Ya, apapun keadaanmu saya nggak tahu. Mungkin kemacetan usahamu, apapun yang berbelit-belit. Ketika engkau terus melekat sama Tuhan, engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, pujian penyembahanmu, maka jalan terbuka di hadapanmu. Ya, terobosan-terobosan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, iman terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Perluasan, kemudahan, semuanya peningkatan Tuhan berikan dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena terkadang kita itu dengar, ya, masuk di Zoom ini, lalu terkadang kita itu keluar atau kita pun melakukan segala sesuatu begitu, ya. Akhirnya ketika ada seperti begini, Tuhan katakan, aku yang melawat engkau. Rasakan lawatanku dan jamahanku. Akhirnya terlewat, saudara. Dan ketika terlewat, sayang. Tetapi kalau Anda bisa mendengar, hari ini saya percaya, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan benar-benar mau memberikan keajaiban mujizatnya terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan benar-benar mau menyembuhkan engkau saat ini.